Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Oke, menarik sekali ya. Jujur ini adalah presentasi yang saya harapkan. Jadi ramai, meskipun memang ramainya masih belum terarah. Oke lah, nggak apa-apa. Ini bagian dari cara kita untuk menumbuhkan kepercayaan diri barangkali ya. Ya taruhlah misalkan tadi Muhtar yang awalnya hanya lehernya saja yang kelihatan gitu kan. Akhirnya full sama badan. Nah ini kan bagian dari kepercayaan diri yang meningkat ya. Dan ini yang saya harapkan dari kalian sebagai generasi muda. Artinya suara-suara yang tadinya belum terlihat atau belum kelihatan, belum terdengar, itu akhirnya kan terlihat. Misalkan seperti Adele juga tadi, beberapa komentarnya itu ternyata ada di tengah-tengah lah, atau katakanlah moderat gitu ya. Tidak terlalu brutal juga, misalkan langsung dimatikan. Menarik itu. Mungkin ide itu akan saya gunakan ya. Jadi nggak langsung nggak langsung dimatikan, tetapi dibuang gitu ya, dan diasingkan. Itu saya pikir bagian dari sanksi sosial yang mungkin bisa memperbaiki kehidupannya nanti ketika melakukan kesalahan gitu ya. Dan sanksi sosial kita tahu sekarang sangat mulai jarang dilakukan oleh masyarakat, terutama di kota-kota besar. Tapi ya itulah bagian dari diskusi kita hari ini, menarik sekali. Sebelum saya masuk lebih jauh ke diskusinya, saya ingin mengomentari dulu ya beberapa. Tapi tadi enak juga ini, siapa tadi ya? Alam atau siapa tadi yang presentasi itu, ada suara burung-burung. Terus ada Zulfia, ada Adele, ada suara ayam yang berkokok ya. Zulfia orang mana? Cikalong tuh masih Bandung bukan? Bandung Barat. Adele, orang mana Adele? Bali. Nah, masih ada ayam ya di sana ya. Saya udah jarang nih di Bandung. Oke. Emang sebenarnya kehidupan yang enak itu bagi saya sebenarnya di desa ya. Tapi kan itu balik lagi lah, beda-beda setiap orang. Tapi kalau istri saya justru sebaliknya, lebih nyaman di kota. Oke, balik lagi ke sini. Ada beberapa catatan saya. Yang pertama, link tadi agak terlambat ya untuk kelompok ini. Meskipun tadi kesan pertama yang dimunculkan oleh kelompok ini adalah bagus, kompak menggunakan batik. Bahkan saya sendiri hari ini tepat sekali dengan kelompok kalian menggunakan batik. Tadi saya melihat juga Muhtar, kirain saya Muhtar kelompok ini karena pakai batik juga. Tapi ternyata enggak. Oke lah, enggak apa-apa. Muhtar kemarin minggu lalu saya ingatkan untuk on cam ya Muhtar ya. Alhamdulillah hari ini on cam meskipun pakai masker. Sekarang kalau sendiri nggak apa-apa Muhtar, dilepas saja. Oke, berikutnya PowerPoint bagus tadi, simple. Nah kan kelihatan gantengnya kan Muhtar. Ya, jangan malu-malu. Yang lain juga demikian ya, jangan malu-malu. Oke, berikutnya PowerPoint bagus ya, simple. Kemudian ada beberapa yang bagus juga, seperti tadi Robby itu membaca tapi dengan intonasi. Kemudian Vika ya, atau siapa? Dan Zulfia itu bagus. Bahkan tadi Zulfia itu bagus ya, di awal itu bagus sekali. Karena ya kelihatan dia sudah mencoba untuk memahami materinya ya, membaca materi terlebih dahulu. Akan sempurna kalau tadi ada intonasinya lebih didalami, kemudian ada body language gitu ya. Itu akan jauh lebih bagus ya. Jadi lebih motivasi buat diri kamu ya, Zulfia, kemudian sebelumnya mungkin Aras gitu ya. Nah, silahkan diperbaiki. Oke. Berikutnya nama anggota tidak dicantumkan di PowerPoint meskipun tadi disebutkan. Nah ini penting, jadi nanti tolong direvisi dulu sebelum dikirimkan ke saya ya. Dikasih anggota dulu. Makalah juga harus. Kemudian ya selebihnya oke ya.
Dan berkaitan dengan tadi korupsi, waduh, tidak ada pangkalnya ya, tidak habis-habis. Ada pertanyaan lagi. Tadi juga dikatakan apakah korupsi termasuk tradisi atau budaya, misalnya. Dan kita harus tahu bahwa tidak semua hal yang kita lakukan terus-menerus dan berkelanjutan diturunkan gitu ya kepada generasi berikutnya itu disebut dengan tradisi atau budaya. Karena bagaimanapun juga budaya adalah bagian dari hasil olah pikir dan budi manusia. Berarti kan sesuatu yang baik. Kalau yang bukan ya kita tidak bisa menyebutkannya budaya. Meskipun ada juga yang menyebutkan itu adalah bagian dari budaya. Tetapi bagi seorang budayawan itu tidak akan melihat sesuatu yang negatif sebagai aspek dari budaya. Karena budaya adalah hasil kearifan seseorang ataupun kelompok atau juga masyarakat. Komunitas masyarakat tertentu ya yang menghasilkan sesuatu yang indah bagi mereka dan juga kita bisa menikmati itu ya. Nah, itu bagian dari budaya atau tradisi. Oke. Tapi menarik sekali tadi dari alam. Karena saya sudah sering mengatakan bahkan ke kelas sebelumnya, mungkin salah satunya juga alam, bahwa perihal korupsi ini kita harus ingat bahwa pejabat itu tumbuh dan lahir dari masyarakat itu sendiri. Ya, makanya tadi ada perdebatan apakah dimatikan atau tidak. Kemudian bagaimana caranya gitu ya. Nah, bagi saya ketika tadi gagasan alam digabungkan dengan Adelia itu bagus. Karena yang terpenting adalah kesadaran diri sendiri. Seperti contoh kecilnya tadi yang dicontohkan Adel, ketika kita sebagai seorang anak diberikan kepercayaan uang. Ya, apakah kita akan menggunakan uang kembalian itu untuk belanja, untuk membeli sesuatu, ditabung tanpa memberitahukan ke orang tua, gitu ya? Apakah kita langsung memberikan ke orang tua? Nah, ini kan hal-hal kecil sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan generasi anti korupsi. Taruhlah misalkan kepada adik kalian. Saya jujur saya sekolah ya, dari SMP terutama ketika saya diberikan kesempatan untuk membeli buku-buku pelajaran gitu ya, seperti LKS, buku paket gitu. Saya selalu mengatakan ke orang tua saya harganya segini. Kalau ada kembalian saya langsung berikan. Sampai pada kuliah saya selalu begitu. Awalnya memang saya minta taruhlah 500.000 gitu ya untuk beli semua buku. Nah, nanti lebihannya itu kalau misalkan ada saya berikan ke orang tua saya kembali. Atau saya laporkan dulu kalau misalkan ya sok gunakan aja untuk keperluan sehari-hari saya gunakan. Nah, itu dilatih dari mulai saya kecil sampai kuliah. Sehingga ketika saya bekerja pun saya masih ingat waktu itu ada kelebihan gaji. Saya informasikan ke bagian TU karena waktu itu masih ngajar ya di sekolah. Ternyata kata TU, udah nggak apa-apa, gunakan aja. Nah, ini jadinya saya nggak tahu ya ini hukumnya apa. Apakah bagian dari permusyawaratan atau apa? Tapi bagi saya ya kejujuran itu kan yang terpenting ya. Artinya dari kita sendiri harus melaporkan. Kemudian kalau kita berbicara tentang korupsi ya kan kita sekarang juga diawasi para pejabat itu. Ya, harus melaporkan kekayaannya setiap tahun. Nah, itu bagian dari hal-hal kecil. Termasuk juga kesadaran hukum lainnya yang akan mempengaruhi kita berbuat korup atau tidak. Taruhlah di lampu merah saya sering jadikan contoh ya. Itu kan kita hanya menunggu beberapa menit, tapi kita korupsi waktu agar lebih cepat sampai ke tempat kerja, sampai ke tempat kuliah misalkan, motong jalan orang ya. Dan itu sebenarnya berbahaya sekali ya. Kemudian bagaimana sebenarnya agar mengurangi ya, kita sekarang memang sudah ada KPK ya tahun 2004 dibentuk Pak SBY. Kemudian memang dalam perjalanannya hari ini ada perubahan status dan menjadi PNS ya orang-orang dalam KPK, dan itu yang membuat kita jadi bertanya-tanya apakah KPK masih setajam dulu atau tidak gitu ya. Tapi oke lah, itu bagian dari dinamika politik yang terjadi di Indonesia dan kita harus percaya terhadap penegak hukum. Karena percaya terhadap mereka, percaya kepada Dewan Perwakilan juga adalah bagian dari pengamalan sila keempat ya, kalau merujuk ke 45 butir pengamalan. Tetapi yang terpenting kita masih bisa melakukan kontrol terhadap hal-hal yang terjadi di Indonesia, misalkan melalui media hari ini. Kita tahu bahwa beberapa hal yang bertentangan atau tidak sesuai dengan kehendak rakyat
akhirnya bisa dikontrol oleh netizen kan, melalui berita. Awalnya misalkan ada orang yang tidak percaya dengan polisi ya, kemudian lebih condong meng-add-nya Mbak Nana misalkan, Mata Najwa, Najwa Shihab gitu ya, dan beberapa orang lain yang dinilai memiliki pengaruh cukup kuat di bidang pemerintahan ataupun di bidang sosial. Tetapi tokoh-tokoh ini yang barangkali bisa menjadi salah satu contoh bagi kita ya, untuk bisa menerapkan prinsip-prinsip yang nantinya bisa menjadikan pemerintahan lebih baik. Meskipun tetap kita juga harus memiliki suara yang bagus gitu ya, dalam artian berimbang. Sebelum melakukan apapun harus berbasis data, dan kalau kita sudah berbasis data akan mudah untuk mematahkan anggapan-anggapan yang dinilai bertentangan tersebut ya, atau yang dinilai merugikan masyarakat.